Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi teman-teman semua, tergantung jam berapa mengikuti Learning Management System kita ini. Pada kesempatan kali ini, saya Marihot Utahayan dari Winma Consulting akan memfasilitasi tentang seri pelatihan Coaching, Counseling, Mentoring Program atau kita sebut CCM. Ini merupakan program yang paling banyak digunakan para pemimpin di dalam sebuah bisnis. Adapun yang menjadi sasaran seri pelatihan kita ini adalah agar setiap pemimpin di KSP Agro pertama mampu mengidentifikasi berbagai pendekatan yang bisa dilakukan untuk membina dan mengembangkan karyawan atau timnya. Kedua, menggunakan kompetensi dasar CCM, Coaching, Counseling, Mentoring, dan bagaimana menerapkan CCM ini menjadi suatu struktur atau suatu metode yang efektif di dalam dia mengembangkan kinerja anak buahnya di dalamnya. Kita akan bagi menjadi 3 bagian nanti. Pertama adalah apa itu CCM, kedua konsep dan model CCM, ketiga lalu kunci penerapan CCM yang efektif. Saya akan mulai dari sesi pertama, yakni apa itu CCM. Ada 3 kunci seorang pemimpin dalam mengelola anak buah atau man management. Ya, seorang anak buah akan bekerja keras apabila mereka atau anak buahnya merasa diperlukan, diberikan peluang, berprestasi dan berkembang serta mengalami keberhasilan. Artinya keberhasilannya tentunya dipuji. Yang kedua, anak buah akan bekerja lebih baik apabila jelas apa yang diharapkan, dipercaya dan diperlakukan dengan baik. Dan yang ketiga adalah anak buah akan mempunyai loyalitas yang tinggi apabila mereka melihat perusahaan bersedia menginvestasikan waktu dan sumber dayanya untuk pengembangan karyawan. Dan ini yang terkait dengan bagaimana seorang pemimpin selalu melakukan proses CCM, Coaching, Counseling, Mentoring, atau suka juga ditambah T, Training, Program, sehingga seorang anak buah itu akan berkembang lebih jauh. Nah, yang terjadi di lapangan tentunya tidak seindah itu. Yang pertama adalah atasan menganggap bahwa anak buah harus berusaha mencari sendiri. Dia mengatakan, saya dulu belajar sendiri kok. Kok kamu harus diajarin? Dikasih CCM atau CCMT. Yang kedua, atasan tidak punya waktu atau belum dilatih, belum punya kompetensi melakukan CCM kepada anak buahnya. Yang ketiga adalah bahwa si atasan akan mengirimkan anak buahnya ke bagian HRD atau HCM kalau ada masalah. Kalau ada masalah termasuk kompetensi, motivasi, ya, kemudian masalah-masalah disiplin dikirim ke HCM atau HRD. Seolah-olah itu tanggung jawab seorang HCM, ya, atau HRD. Padahal ingat konsepnya bahwa seluruh atasan atau seluruh pimpinan dia adalah HCM manager untuk timnya dia. Dia bertanggung jawab. Yang keempat, atasan tidak punya data atau catatan lengkap tentang kinerja dan persoalan anak buahnya dari dulu mulai dia masuk. Dan yang terakhir adalah ada jarak formal antara atasan dan anak buah sehingga anak buah tidak terbuka, takut, malu kepada atasan apabila dia menghadapi kesulitan sehingga dia lebih senang curhat kepada atasan orang lain atau kepada temannya yang lain, ya. Nah, kemudian hal berikut tentunya yang perlu juga kita lihat akibatnya adalah kompetensi, motivasi, kultur atau yang kita sebut kokumo, ya, dari anak buah tidak berkembang. Atasan dan perusahaan tidak puas terhadap anak buah tersebut, lalu mulai mencari pengganti. Nah, yang paling akhir adalah atasan harus kerja keras, dia ngerjain sendiri karena kinerja anak buahnya bermasalah. Nah, artinya apa? Si atasan yang bermasalah, matilah kau, istilahnya gitu ya. Jadi tetap man management atau pengembangan anak buah adalah tanggung jawab atasan, dan salah satu metode yang terkenal adalah CCM program CCM. Nah, dari data yang ada dari survei 5.000 pimpinan, supervisor sampai director di perusahaan yang pernah kita bantu, kurang lebih mengatakan ada 8 hal yang menjadi komplain mereka terhadap atasannya. Nah, salah satu adalah perhatian berupa CCM dari atasan sangat minim. Atasan kurang memberikan CCM dan selalu menyalahkan yang salah anak buah atau HRD atau HCM yang salah. Nah, kalau kita ingat peran kita sebagai pemimpin, maka sebenarnya sebagai pemimpin kita ada fungsi mengelola bisnis, mengelola pekerjaan.
dan juga mengelola orang, managing people. Apa yang kita kelola dari orang-orang atau tim kita? Ko, ku, mo, dan ki. Kompetensinya, ya, kemudian kultur atau kebiasaan, misalnya disiplin, motivasi, dan kinerja. Nah, kalau kita ambil garis besar tugas seorang pemimpin di KSPA Group, pertama dia jadi panutan atau role model. Nah, ini yang susah tentunya ya. Kedua, dia harus mampu mempromosikan, memarketingkan ya anak buahnya, ya, tidak hanya karirnya yang dipromosi tapi brand, employee branding, ya. Nama anak buahnya supaya makin dikenal divisi atau bagian lain. Kemudian membimbing ya, fungsi coaching counseling ya. Kemudian memfasilitasi atau mentraining, maka kita sebut CCMT, coaching, counseling, mentoring, training. Juga memonitor ya dan mengevaluasi kinerja dari anak buahnya. Itu 6 peran. Itu makanya dalam penilaian kinerja kurang lebih peran memimpin tim, man management dinilai 20-35%, tergantung sejauh mana konsen perusahaan. Contoh di Astra tentunya penilaian atau peran atasan untuk mengelola anak buah itu dinilai sekitar 35% dalamnya. Oke, maka di dalam man management kita itu dimasukkan tentunya menjadi standar penilaian ya dengan POM yang ada. Kalau kita lihat dalam konsep PDCA, maka hari-harinya seorang pemimpin untuk supaya anak buahnya lebih berdaya secara kokumoki, kompetensi, ya, kultur, motivasi, maka tercapai kinerja yang hebat, yang sesuai mencapai atau melebihi KPI, maka yang harus dilakukan atasan adalah CCM, coaching, counseling, mentoring tentunya di dalamnya. Nah, kalau kita menggambarkan anak buah kita keseluruhan dari sisi mulai potensi rendah sampai tinggi, kinerja rendah sampai tinggi, maka kita bisa bagi 4 atau 9. Tujuan kita tentunya anak buah kita menjadi star atau top talent atau high achiever, bukan kutu kupret gitu ya. Bukan employee problem, karyawan bermasalah, tapi bagaimana mereka menjadi orang yang kinerjanya bagus, juga kompetensinya bagus di dalamnya. Nah, oleh sebab itu, di dalam kita berperan sebagai atasan, tujuan kita adalah mendevelop, mengembangkan anak buah lewat CCM, ya, untuk supaya mereka menjadi anak buah kita yang berhasil. Nah, sekarang CCM itu apa saja sih? Kalau anak buah kita bermasalah kompetensi, maka kita bisa melakukan mentoring atau coaching, juga training. Kalau yang bermasalah motivasi atau disiplin atau kultur, kita bisa melakukan konseling atau reward punishment atau merubah lingkungannya, ya, work design-nya, dan mungkin juga tidak cocok dengan atasannya, ya, di dalamnya. Jadi CCM, ya, coaching, counseling, mentoring merupakan aspek yang sangat penting dalam mengembangkan anak buah. Saya Mariot Utahayan, salam Salmo.